Jenius medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1443 sampai tahun 1446. Apa? Semua orang yang mendengar kata-kata Jericho Lee terbelalak. Zai Kingsway membuka mulutnya lebar-lebar. Jangan bilang ini resepmu. Ini obatku. Dan aku sudah menambahkan jahe, lakukan saja sesuai perintahku. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Semua orang menjadi bingung. Zai Kingsway semakin bingung, apakah ini terlalu sederhana? Sederhana. Tidak, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Zai Kingsway menghentakkan kakinya dan segera pergi ke apotek untuk mengisi obat sesuai dengan apa yang dia katakan. Seluruh ruang istirahat sangat diam, dan beberapa orang mulai menyimpulkan obat yang sesuai dengan proporsi Jericho Lee. Ada apa dengan obat ini? Ini pada dasarnya sama dengan apa yang dikemukakan Guang Yi sebelumnya. Tidak ada bedanya. Bukankah jumlah jamunya berbeda? Dan sebelum jahe menjadi penawarnya, kali ini jahe juga ikut bergabung, pasti berbeda dengan sebelumnya. Makin sulit dimengerti. Rumit sekali. Orang-orang hanya berpikir bahwa otak mereka saja tidak cukup. Bagaimanapun, cara racunnya sangat rumit. Terutama mereka tidak memiliki banyak penelitian tentang hal itu. Terlalu normal bagi mereka untuk memahaminya. Jericho Lee duduk di kursi dan memandang Guang Yi sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu, Dr. Guang Yi? Apakah penawarnya sudah datang? Saat ini, Guang Yi dan Guangan sudah mengeluarkan keringat dingin. Awalnya mereka mengira obat yang dibuat Jericho Lee itu biasa saja, namun setelah berspekulasi, mereka tahu bahwa mereka salah. Meskipun bahan obat masih merupakan bahan obat, Jericho Lee mengubah beratnya dan menambahkan penawar asli, sehingga seluruh khasiatnya berubah total. Sampai Zai Kingsway menggiling bubuk tersebut dan mengeluarkannya, mereka masih belum bisa memaksakan hasilnya. Melihat ini, Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, saya tidak bisa menyimpulkannya dari penampilan Anda. Sejujurnya, ini adalah racun terkenal yang disebut bubuk Ziwu Duanhun. Meskipun hanya mengubah proporsi bahan obat, itu tidak bisa diselesaikan dengan menambah jumlah jahe. Dia menduga mereka mungkin mengira jumlah ramuan lain telah berubah. Selama mereka bisa menambah jumlah jahe kering, mereka bisa melakukan detoksifikasi. Pemikiran seperti ini salah. Setelah Jericho Lee mengubah jumlah jamu, seluruh raja, menteri dan asisten jamu berubah total. Terutama jahe kering, yang dulunya merupakan penawar, kini menjadi bagian dari racun. Bagaimana bisa menjadi penawarnya? Wajah Guang Yi memucat, dan akhirnya dia berhenti berkeringat dingin. Dia tidak bisa menyimpulkan. Wajah hari ini benar-benar hilang, tidak hanya keahlian unik mereka dalam menggunakan racun telah dibandingkan dengan orang lain, tetapi mereka juga tidak dapat memecahkan racun yang dibuat orang lain. Dia akhirnya menyadari bahwa presiden yang tampak muda itu jauh lebih baik dalam menggunakan racun daripada dirinya. Namun, para dokter racun selalu terbiasa melihat orang melalui lubang hidungnya. Di hadapan banyak orang, dia tidak bisa menerimanya baik secara psikologis maupun secara langsung. Palung. Guang Yi, kamu kalah. Bukankah kamu cepat menyerah? Iya. Siapa bilang sebelumnya kalau kamu tidak bisa melakukan detoksifikasi, kamu akan kalah. Jangan jadi bajingan. Melihat Guang Yi sepertinya ingin mempermainkannya, orang-orang langsung mendesaknya. Guang Yi mengatupkan giginya dan putus asa. Ketika dia hendak mengaku kalah, Guangan melompat dan berkata, masih terlalu dini untuk mengakui kekalahan sekarang. Segera berikan obatnya kepada anjing itu, dan saya akan menyelesaikannya. Sudah menyerah. Semua orang mengerutkan kening. Kedua orang ini tidak boleh kalah, bukan? Semuanya seperti ini. Semua orang dapat melihat bahwa mereka tidak bisa menang sama sekali. Namun, untuk membiarkan keduanya mati sepenuhnya, masyarakat tidak menghentikan mereka, yang terakhir adalah Guang Yi dan Guangan. Begitu bedak diberikan kepada anjing, anjing itu mulai bergerak-gerak dan berbusa. Situasinya jauh lebih berlebihan dibandingkan sebelumnya. Kis, racun yang sangat ganas. Ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya khawatir hanya 1 menit sebelum saya akan mati. Semua orang berkeringat dingin. Minumlah bubuk jahe dengan air. Guangan segera membawakan air yang dicampur dengan bubuk jahe kering. Namun, anjing itu saat ini sangat keracunan dan tidak bisa minum air sama sekali. Akhirnya, ia disuntik secara intravena. Namun, setelah disuntik, anjing itu kejang-kejang semakin parah, dan situasinya tidak membaik sama sekali. Pak!
Benda diguang, tangan An jatuh ke tanah, dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak percaya. Orang-orang juga kaget. Beberapa orang mengira makan lebih banyak jahe kering bisa mendetoksifikasi, tapi sekarang mereka tahu itu jahe kering tidak bisa berbuat apa-apa. Jericho Lee berkata sambil tersenyum, sudah kubilang sejak lama bahwa tidak ada gunanya menggunakan jahe kering. Khasiatnya sudah lama berubah. Bagaimana mungkin melakukan detoksifikasi dengan cara yang asli? Racun, tapi tidak pernah seperti kamu menganggap remeh penyelesaiannya. Kata-kata itu membuat Guangan tersipu, dan dia sangat terkejut. Guang Yi menghela nafas dan berkata, bagaimana Presiden Li bisa mengatasi racun ini? Mendengar perubahan nada bicaranya, semua orang tahu bahwa dia yakin, dan tiba-tiba, dia menunjukkan senyuman. Jericho Lee dengan tenang tersenyum, masuk ke apotek, dan keluar setelah beberapa saat. Ini adalah sejenis tanaman yang disebut rumput guicai, yang jarang digunakan dalam keadaan normal. Namun, ini sangat umum dan terlihat seperti tanaman merambat berbau harum. Seringkali digunakan untuk mengobati diare. Dia mendatangi anjing dan memasukkan rumput hantu ke dalam mulut anjing. Dalam beberapa detik, anjing itu berada di ambang kematian. Tuhan, itu Tuhan. Kecuali, keajaiban. Semua orang membuka mata karena terkejut. Sekarang Guang Yi dan Guangan benar-benar yakin. Keterampilan medis Presiden Li telah membuka mata saya. Ternyata selama ini aku memandangi langit dari lubuk kepalaku. Saya yakin dengan Presiden ini. Sama bangganya dengan Guang Yi, Jericho Lee harus diyakinkan di hadapan keterampilan medisnya yang luar biasa. Penonton merasa lega, dan mereka sangat puas dengan hasilnya. Itulah yang dikatakan dokter. Guang. Anggap saja ini sehari. Jericho Lee tertawa dan memalingkan matanya. Sebenarnya yang ingin saya katakan adalah bahwa Anda para dokter keracunan tidak begitu menderita satu persatu. Orang-orang berusia 30-an dan 40-an sangat menderita. Apa? Guang Yi terkejut dan tiba-tiba menatap Jericho Lee. Soli juga tercengang. Orang-orang di sekolah dokter racun umumnya lebih tua daripada mereka yang berada di luar, yang juga terkait dengan pengobatan yang sering mereka lakukan. Apakah ada sesuatu yang lain di dalamnya? Tentu saja, orang dahulu menggunakan lebih banyak obat. Mengapa mereka tidak melakukan ini satu persatu? Jericho Lee melirik mereka. Kerumunan itu membuka mulut. Guang Yi tiba-tiba merasa terkejut dan bertanya dengan penuh semangat, tolong jelaskan alasannya kepada Presiden Li. Saya, dokter racun, akan berterima kasih banyak. Saya tidak tertarik dengan ucapan terima kasih Anda, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, sekolah pengobatan racun sudah ada ratusan tahun yang lalu, tetapi jelas bahwa Anda telah merusak warisan, dan kamu tidak pandai belajar. Apa yang telah Anda pelajari semuanya adalah cabang sampingan, yang membuat Anda begitu sengsara satu persatu. Penggunaan racun sendiri bertentangan dengan akal sehat. Setelah menggunakan racun, seringkali kita perlu mengatur diri sendiri. Misalnya jarum kekacauan Yin dan Yang. Bab 1444. Jarum kekacauan Yin Yang. Penonton sempat kebingungan beberapa saat, namun Guang Yi terkejut dan napasnya menjadi sesak. Tapi bisakah kamu menghangatkan meridian dan membalikkan jarum Yin dan Yang? Dia pernah melihat pengenalan jarum Yin dan Yang Daoluan di buku kuno sekolah kedokteran racun, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan metode jarum ini. Itu benar. Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum. Bang. Guang Yi segera berlutut dan bersujud, tolong beri saya nasihat dari Presiden Li. Penonton dikejutkan dengan tindakannya. Lao Guang, apa yang kamu lakukan? Orang itu akan ditarik ke atas sebelum kabelnya ditarik ke atas. Namun, Guang Yi menolak untuk bangun dan menggelengkan kepalanya untuk menjelaskan, akupuntur gangguan yin yang ini awalnya merupakan keterampilan unik yang hilang dari sekolah pengobatan racun, dan ini juga merupakan metode inti akupuntur, yang dapat membantu kita menghindari kerusakan yang ditimbulkan oleh racun. Sangat disayangkan jarum itu hilang pada tahun-tahun perang, jika tidak, sekolah pengobatan racun kita tidak akan seperti ini. Akibat langsung dari hilangnya jarum Yin yang Daoluan adalah umur masyarakat sekolah kedokteran racun umumnya dipersingkat, dan kebanyakan dari mereka hanya bisa hidup selama 60 tahun. Sangat serius. Solie tercengang, dan orang-orang tidak menyangka sekolah dokter racun memiliki rahasia seperti itu. Untuk sesaat, semua orang mengalihkan pandangan mereka pada Jericho Lee. Jericho Lee berpikir sejenak dan berkata, meskipun saya tidak terlalu menyukaimu, bagaimanapun juga, Anda juga anggota Asosiasi Pengobatan Tiongkok, dan jika saya ingin merevitalisasi pengobatan Tiongkok, saya tidak boleh bias.
Tapi saya ingatkan Anda bahwa saya bisa memberi Anda jarum kekacauan yin dan yang untuk membuat sekolah pengobatan racun Anda kembali bersinar, tetapi ada juga cara untuk membuat sekolah pengobatan racun Anda menghilang dari dunia. Mendengar ini, Guang Yi, yang tadinya kagetnya, langsung disiram baskom berisi air dingin yang membuat Ling Ling menggigil. Dia segera melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak, yakinlah, Presiden Li, kami tidak akan memiliki dua hati. Saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan. Jericho Lee berbalik dan pergi ke apotek, mengambil pena dan kertas, lalu langsung menggambar metode tusuk jarum dan titik akupuntur dari tusuk jarum Chaos Yin Yang. 1 jam kemudian, dia menyerahkan spektrum jarum ke Guang Yi. Guang Yi mengambil spektrum jarum dengan tangan gemetar dan segera bersujud dengan penuh semangat. Ketua Cieli memberikan spektrum jarum. Sejak itu, semua orang di sekolah dokter racun telah mengambil alih kepemimpinan Presiden Li. Tertegun, Guangan bersujud. Semua orang memandang Guang Yi yang bangga, bersujud dan berterima kasih kepada Jericho Lee. Mereka semua mengagumi Jericho Lee. Inilah orang yang benar-benar mampu. Namun mereka tidak menyangka bahwa Jericho Lee tidak hanya unggul dalam akupuntur dan moksibusi, tetapi juga brilian dalam penggunaan narkoba, dan bahkan mengetahui metode akupuntur yang hilang dari sekolah pengobatan racun. Ini luar biasa. Ketika Guang Yi dan Guangan pergi, suasana di tempat kejadian mereda. Zai Qingsui menghampiri Jericho Lee dan berkata, saya sangat ketakutan sekarang. Tahukah Anda bahwa saya hampir mengira Anda akan kalah? Tidak begitu percaya diri padaku. Jericho Lee meliriknya. Tidak peduli seberapa percaya diri Anda, itu tergantung lawannya. Lawan bukanlah kucing atau anjing, Zai Qingsui meliriknya. Lawannya adalah Guang Yi. Bagaimanapun juga, Guang Yi juga seorang dokter racun yang terkenal. Tapi bagaimana kamu tahu rahasia dokter racun? Aku belum pernah mendengar tentang jarum kekacauan yin yang itu. Kamu belum banyak mendengar tentang itu. Lagi pula, kamu tidak berspesialisasi dalam racun, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Jika kamu tidak membicarakan hal ini, pertemuan pertukaran hari ini harus dilanjutkan. Ayo kita ke tangga kelas dulu. Bagus. Rombongan segera berangkat menuju tangga ruang kelas, sambil mendiskusikan pengaturan menunggu. Pertemuan itu berlangsung selama 2 hari. Pada hari pertama, setiap dokter maju untuk menjelaskan keahlian uniknya dan belajar satu sama lain. Keesokan harinya ada pertarungan dokter, tapi kali ini berbeda. Dulu, semua orang berkompetisi satu sama lain, dan persaingannya sangat hangat. Namun kali ini, karena variabel Jericho Lee, kami semua menantikan untuk melihat lebih banyak tentang keterampilan medis Jericho Lee, belum lagi tantangan dari Oh Chen dan Guang Yi. Jadi kita langsung lompat ke link terakhir yaitu menemui beberapa pasien saat itu juga. Itu tradisi pertemuan pertukaran setiap tahun. Biasanya diatur pada sore hari kedua pertemuan pertukaran. Itu adalah kompetisi pertarungan dokter. Kompetisi berakhir lebih awal, sehingga tidak ada waktu untuk naik dan merawat pasien. Hal ini membuat beberapa pasien yang hadir bersemangat. Pada tahun-tahun sebelumnya, ketika beberapa pasien datang, mereka tidak dapat mengatur diri mereka sendiri karena terlalu banyak orang. Kali ini, banyak waktu berarti giliran mereka menemui dokter. Setelah berdiskusi sederhana, kelompok menyusun rencana pengobatan hari ini. Dari sudut pandang pasien, setelah melihat keterampilan medis Jericho Lee, kami semua berharap dapat menerima pengobatannya. Hanya saja dia tidak memiliki 3 kepala dan 6 lengan, jadi tidak realistis baginya untuk merawat begitu banyak pasien di tempat kejadian. Pasti ada pasien yang harus terdaftar sebagai dokter lain. Untungnya, para dokter yang hadir saat ini tidak buruk dalam keterampilan medis, tidak sebaik Jericho Lee, tetapi mereka jauh lebih baik daripada mereka yang mencari ketenaran di luar. Zai Qingsui juga pernah terlibat dalam tim perawatan. Meskipun keterampilan medisnya lebih buruk daripada para dokter TCM lama, sebagai seorang gadis berbakat yang telah mencapai tingkat pengobatan Ming sejak dini, kasus-kasus biasa tidak dapat mengalahkannya sama sekali. Terutama penyakit jantung dan paru-paru, dia berguna. Dalam suasana hangat, setiap dokter mengabdikan dirinya untuk pengobatan dan memainkan level super tinggi. Dengan catatan penembakan para reporter, laporan di tempat juga tersebar ke seluruh internet, menyebabkan ledakan diskusi. Secara khusus, cara Jericho Lee menjelaskan teori pengobatan tradisional Tiongkok kemarin menjadi topik hangat di internet, sehingga banyak orang yang mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok menjadikannya sebagai contoh. Dengan diskusi hangat di internet, masa lalu Jericho Lee terungkap satu demi satu. Kompetisi obat flu kota ajaib. Universitas Lusu.
Bahkan pengusiran universitas kedokteran sebelumnya telah digali. Segala macam hal menambah warna legendaris pada dirinya. Di bar pos yang dibangun untuknya oleh penggemar Jericho Lee dalam beberapa hari terakhir, sekali lagi mengantarkan babak baru harga yang melonjak. Dokter hebat itu hebat. Inilah kejeniusan TCM yang sesungguhnya. Tulang punggung sebenarnya, siapa yang berani membutakan pengobatan tradisional Tiongkok yang hitam? Ada sorak-sorai di internet, dan para penggemar TCM serta praktisi TCM semuanya mengangkat alis mereka. Mereka yang biasanya melompat-lompat untuk mendiskreditkan pengobatan tradisional Tiongkok saat ini diam. Bahkan jika mereka berani keluar saat ini, mereka akan diserang oleh massa. Dalam suasana gembira, pertemuan pertukaran TCM telah berakhir. Kali ini untuk Jericho Lee, ada panen yang tidak sedikit. Sebagai pertemuan pertukaran, ia juga melihat beberapa pengetahuan unik tentang pengobatan tradisional Tiongkok lainnya. Bahkan sekarang keterampilan medisnya telah mencapai tingkat yang cukup baik, tetapi pengobatan tidak ada habisnya, dan hanya dengan belajar dari kelebihan orang lain ia dapat melanjutkan lebih jauh. Bab 1445. Setelah kembali ke rumah Zai dan beristirahat selama sehari, Jericho Lee mulai melatih Xiao Huang secara sadar. Sejak kesuksesan promosi terakhir, kekuatan darah monster juga mulai menunjukkan kelebihannya. Dalam waktu kurang dari seminggu, Xiao Huang telah berhasil maju dari level iblis ke level monster, yang setara dengan seni bela diri manusia. Kecepatan terobosan seperti itu membuat Jericho Lee merasa sedih. Pada awalnya ia berhasil menembus masa pembukaan dari masa yayasan, namun membutuhkan banyak usaha. Bagaimanapun, monster itu berbakat, terutama dengan persediaan pil yang banyak, wajar jika Xiao Huang meningkat dengan cepat. Lagi pula, tidak ada yang bisa melakukan seperti Jericho Lee, pil seperti kacang gula untuk dimakan hewan peliharaan iblis. Beberapa hari kemudian, Chen Hai menelepon. Li Shao, 3 hari kemudian, keluarga akan mengatur diagnosis dan pengobatan. Pada saat itu, saya dapat membiarkan Li Shao datang atas nama merawat kakek saya, dan saya tidak akan membiarkan orang ragu. Mendengar ucapannya, Jericho Lee mengangkat alisnya. Itu menarik. Apakah kamu tidak membuat orang curiga? Tampaknya perselisihan internal dalam keluarga Chen lebih serius daripada yang diperkirakan Jericho Lee, tetapi ini adalah urusan rumah tangga keluarga Chen, yang tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak mempedulikannya. Setelah mengatur waktunya, Jericho Lee memberitahu Zai Suo tentang hal itu. Apakah kamu akan pergi ke Nanan? Yah, lakukan sesuatu. Kota Nanan merupakan kota setingkat prefektur di selatan Sichuan, dekat dengan pusat kota Sichuan, dan memiliki status yang sama dengan kota Yuzhou. Keluarga Chen terletak di kota Nanan, di mana mereka juga merupakan keluarga besar. Zai Suo memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Nenek King Sui juga tinggal di kota Nanan. Ini akan menjadi hari ulang tahunnya hari ini. Aku akan membiarkan King Sui mengunjunginya. Kamu. Ayo pergi ke sana bersama-sama. Jericho Lee tertegun, berpikir sedikit, tapi tidak menolak, oke. Zai King Sui, yang baru saja keluar dari kamar tidur, terkejut mendengarnya dan berkata, saya akan pergi sendiri, bukan? Ngomong-ngomong, Zai Suo menatap putrinya, dan aku tidak yakin apakah kamu akan pergi sendirian. Saya dulu pergi sendirian. Ketika saya sampai di sana, seseorang akan menjemput saya, gumam Zai King Sui. Yah, tidak terlalu membosankan untuk ditemani. Setelah makan siang, mereka berangkat ke kota Nanan. Meski kedua kota tersebut berdekatan, kota Chuanzong sangatlah besar. Butuh lebih dari 4 jam untuk keluar dari kota Chuanzong sendirian. Pada pukul 7 malam, mereka tiba di kota Nanan dan menginap di sebuah hotel. Ho! Zai King Sui mengulurkan, Jericho Lee, apakah kamu mau makan dulu atau menunggu jalan-jalan? Biar ku beritahu, barbeque di sini enak. Terlalu berminyak untuk berjerawat. Jericho Lee memandangnya. Zai King Sui memberinya tatapan pucat. Nona Ben terlahir cantik. Tidak peduli berapa banyak dia makan, dia tidak akan menjadi gemuk. Anda dapat yakin. Jangan menangis untuk menurunkan berat badan. Tidak. Ayo pergi. Setelah berganti pakaian sederhana, mereka datang ke restoran hotel. Restorannya sangat elegan, dengan area barbeque khusus. Mereka mengobrol sambil makan. Penuh suasana dan perasaan. Jericho Lee, bagaimana caranya sudah lamakah kamu berada di kota Chuanzong? Zai King Sui menggigit kebab kambing dan bertanya dengan santai. Seharusnya sudah lebih dari 2 bulan. Nah, bagaimana kabar makalahmu?
Saya rasa tidak banyak waktu tersisa untuk tesis master saya. Draft pertama makalah telah diselesaikan, dan Paman Zai telah membacanya. Ini bukan masalah besar, tetapi beberapa detail perlu diselesaikan. Diperkirakan begitu sebulan lagi aku harus mempertahankan tesis masterku. Waktu yang tersisa untuknya sangat mendesak. Ia harus mendapatkan gelar master dan doktoralnya dalam waktu sekitar setengah tahun. Oleh karena itu, rata-rata ia hanya punya waktu 3 bulan untuk menyiapkan skripsi. Saat ini, Jericho Lee selain klinik di rumah sakit Huichun, berlatih, waktu luang dalam persiapan makalah. Semuanya berjalan baik. Untungnya, saya pikir Anda terlalu sibuk dengan banyak hal. Zai Qingsui berkata sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu dengan tesis doktoralmu? Jericho Lee bertanya. Itu saja. Proyek penelitiannya baru selesai 2 hari yang lalu, dan hasilnya bisa digunakan setelah memilah. Tapi, ada indikator kinerja untuk disertasi doktor. Saya baru menyerahkan SCI atau semacamnya, dan saya tidak tahu kapan akan selesai. Disetujui. Saya sudah menyiapkan tesis SCI, dan saya akan menyerahkannya dalam beberapa hari. Jika disetujui, saya tidak akan menunda pembelaan tesis doktoral saya. Jericho Lee telah mengatur waktu dalam pikirannya. Meski waktunya mepet, namun sudah diatur dengan baik dan tidak akan mempengaruhi hal lain. Ngomong-ngomong, dalam beberapa hari, Anda bisa pergi ke Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk mengesahkan kualifikasi Tianyi. Saya rasa Anda sudah cukup. Memiliki sertifikat pengobatan alami dapat membantu Anda meningkatkan tingkat kelulusan tesis doktoral Anda, Zai Qingsui mengingatkan. Setelah makan beberapa suap kebab kambing, Zai Qingsui merasa sedikit pedas, jadi dia meletakkan kebab di piring dan menyesap air di tangannya. Oh, betapa pedasnya wajah Zai Qingsui sangat merah dan cantik. Tahu pedasnya juga menaruh begitu banyak bubuk cabai. Jericho Lee memutihkan satu matanya. Matanya secara tidak sengaja menyapu, melihat dia hanya meletakkan sesuatu di samping, mengerutkan kening. Apakah itu? Zai Qingsui menunduk. Apa pendapatmu tentang unicorn giok ini? Beberapa hari yang lalu, seorang teman saya mengirimkannya kepada saya. Saya tidak mengeluarkannya sepanjang waktu. Saya hanya membawanya ketika saya turun. Itu cukup bagus. Tunjukkan padaku. Setelah mengambil alih Yukilin, Jericho Lee menatapnya sejenak. Warna dingin di matanya menjadi lebih kuat. Dia memutar alisnya dan bertanya, siapa temanmu? Zai Qingsui sangat tajam. Menyadari bahwa nadanya tidak tepat, jadi dia tertegun, apakah ada yang salah dengan giok kilin ini? Baiklah. Setelah mengamati, dia dapat memastikan bahwa giok ini memiliki kekuatan jahat dan berbahaya bagi tubuh manusia setelah memakainya selama-lama sekali. Zai Qingsui terkejut, tidak, itu teman baikku. Apakah dia membeli batu giok ini dengan sembarangan? Harus. Hanya sedikit orang yang memahami batu giok. Saat itu, seorang pria datang dari kejauhan. Qingsui. Mendengar suara itu, Zai Qingsui sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat seorang pria muda berjas dan sepatu. Dia berjalan ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Wei Lang. Zai Qingsui terkejut dan berdiri untuk menyambutnya sambil tersenyum. Saudara Wei Lang, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Ya, kebetulan sekali. Wei Lang memiliki senyum menawan di wajahnya. Dia tampak seperti pria yang rendah hati. Melihat pengunjung itu, Jericho Lee tidak bisa menahan cemberut dan matanya sedikit kedinginan. Meskipun ini pertama kalinya kami bertemu, dia jelas merasakan bau yang sangat tidak nyaman dari pria ini. Yang lebih aneh lagi adalah dia bahkan mencium rasa keakraban dari nafas ini. Hai. Salju hijau. Saat ini, seorang wanita muda berlari dari kejauhan. Enya, kamu di sini. Dengan saudara Wei Lang. Zai Qingsui terkejut. Itu tidak benar. Itu di ujung lain restoran. Begitu kakakmu Wei Lang melihatmu, dia akan datang ke sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak bisa menahannya. Alis si Enya melengkung dan berkata sambil tersenyum. Bab 1446. Zai Qingsui tersipu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bicara omong kosong. Kamu tidak tahu kalau ada yang melihatmu, jiwanya hilang, Sinya mengedipkan mata. Zai Qingsui menatap Wei Lang tanpa daya, saudara Wei Lang, duduklah. Wei Lang hendak duduk. Dia berbalik dan melihat Jericho Lee di sampingnya. Dia tercengang. Mengapa? Si Enya tertegun dan mengedipkan matanya dengan rasa ingin tahu, Qingsui, siapa dia? Apakah kamu seorang teman? Saya ingin memperkenalkan teman saya Jericho Lee. Mereka adalah teman yang saya kenal dulu.
Zai Kingsway dengan cepat memperkenalkan. Mendengar ini, si Enya mengangkat alisnya dan menatap Jericho Lee dengan rasa ingin tahu. Dia melihat dia mengenakan pakaian biasa. Meski temperamennya dingin dan ringan, dia tidak menganggapnya serius. Adapun kabut di mata Wei Lang, dia lega mendengar perkenalan Zai Kingsway bahwa dia hanyalah seorang teman, bukan pacar. Karena itu adalah teman Kingsway, maka itu adalah temanku Wei Lang. Wei Lang tersenyum dengan tenang dan duduk secara alami. Dia tampan dan penuh temperamen anak yang mulia. Beberapa tamu di sekitarnya dapat melihatnya dan melihatnya di depan mata mereka. Jericho Lee tidak dapat menyangkalnya. Sejak pertama kali dia melihat Wei Lang, dia merasa bahwa dia bukan burung yang baik. Bukan karena dia menilai orang dari penampilannya, tapi dia merasakan fluktuasi ki yang sebenarnya dari Wei Lang, yang menunjukkan bahwa Wei Lang adalah seorang pejuang. Dan menilai dari percakapan antara pria ini dan Zai Kingsway tadi, kilin giok itu seharusnya telah diberikan oleh pria ini. Dia berjalan diam-diam ke satu sisi, langsung menghancurkan Yukilin, dan kemudian kembali dengan cara yang sama. Kingsway, terakhir kali kamu datang ke kota Nanan, aku mengundangmu makan malam, tetapi kamu tidak melakukannya. Tidak berjanji, yang membuatku sangat kecewa. Jarang sekali kamu datang kali ini. Kamu tidak memberitahuku, nada bicara Wei Lang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah, sebaliknya, ada perasaan seperti angin musim semi pada orang-orang. Maaf, aku sedang terburu-buru kali ini. Saya tidak punya waktu untuk memberitahu Anda, Zai Kingsway menjelaskan dengan santai. Terakhir kali dia datang ke kota Nanan, dia juga datang mengunjungi neneknya, tetapi dia sedang sakit saat itu. Dia datang menemui neneknya, jadi dia tidak punya waktu untuk makan malam dengan Wei Lang. Kali ini, dia dan Jericho Lee keluar bersama, dan tidak pernah berpikir untuk memberitahu Wei Lang. Saat ini, Zai Kingsway tertegun dan menggelengkan kepalanya, tidak, aku sedang memikirkan sesuatu. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia memiliki kesan yang baik terhadap Wei Lang sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu menyayangi Wei Lang, dia setidaknya berada di luar jangkauan teman biasa. Namun, setelah sekian lama berhubungan dengan Jericho Lee, rasa sayangnya pada Wei Lang telah berpindah ke Jericho Lee. Terkadang dia linglung, memikirkan Jericho Lee, tetapi dia tidak menyadarinya. Apa yang membuatmu begitu fokus? Si Enya tersenyum dan bergumam. Saat Zai Kingsway dan Wei Lang bersama, mereka tidak pernah linglung. Apa yang terjadi padanya kali ini? Apakah karena pria di sebelahmu? Si Enya mau tidak mau menatap Jericho Lee secara diam-diam. Dia lebih yakin dengan tebakannya. Zai Kingsway belum pernah membawa seorang pria ke Nanan sebelumnya, tapi kali ini berubah. Terlihat bahwa hubungan antara pria ini dan Zai Kingsway sungguh luar biasa. Tidak ada apa-apa. Zai Kingsway menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung. Ada apa dengan dia? Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kingsway, di mana giok unicorn yang kukirimkan padamu sebelumnya? Kenapa aku tidak melihatmu memakainya? Wei Lang melihatnya sebentar dan bertanya dengan cemberut. Aku memakainya. Di mana Jericho Lee? Zai Kingsway menoleh ke Jericho Lee dan berkata, di mana Yukilin? Giok itu baru saja aku hancurkan. Jericho Lee menjawab tanpa garam. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Apa? Zai Kingsway terkejut. Wajah Wei Lang langsung tenggelam. Dia tidak pernah menyangka bahwa batu giokilin yang telah dia peroleh dengan susah payah akan hancur. Alasan mengapa dia ingin memberi Zai Kingsway batu giok yang begitu indah bukan hanya untuk mengejar kecantikan, tetapi juga karena batu giok tersebut memiliki efek memperpanjang hidup dan menunda penuaan setelah perawatannya yang cermat. Bagi seorang wanita, tidak ada harta yang lebih menarik daripada awet muda dan wajah awet muda. Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Wajah Wei Lang sangat muram. Kalau aku mau melakukan sesuatu, aku tidak perlu izin orang lain. Itu hanya sepotong batu giok. Kalau dihancurkan, maka hancurlah, kata Jericho Lee enteng, seolah mengatakan hal sepele. Sial. Wajah Wei Lang tiba-tiba menjadi sangat muram. Dia tiba-tiba menepuk meja, tahukah kamu berapa banyak usaha yang aku habiskan untuk giok unicorn itu? Beraninya kamu menghancurkannya tanpa izinku. Jericho Lee tersenyum dingin dan berkata dengan nada menghina, apa yang harus kamu lakukan denganku? Itu hanya sampah yang tidak berguna. Kamulah yang mengirim barang seperti itu ke Kingsway. Apa niatmu? Wei Lang akan retak. Giokilin yang telah dia habiskan dengan susah payah berubah menjadi sampah di mulut orang lain. Ini sungguh memalukan baginya.
Jericho Lee membalas dengan segumpal sampah. Suasana di sekelilingnya sunyi, dan semua orang menatap kedua orang yang sedang berdebat dengan takjub. Wei Lang hampir marah. Dia menoleh dan menatap ke arah Zai Kingsway. Kingsway, apakah ini temanmu? Ini. Zai Kingsway terlihat malu. Dia tidak tahu mengapa Jericho Lee menghancurkan batu giok kilin, tapi dia sudah memberitahunya bahwa ada yang salah dengan batu giok itu. Dia percaya bahwa Jericho Lee tidak akan berbicara omong kosong, tetapi pada saat yang sama, dia tidak berpikir Wei Lang akan menyakitinya. Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Melihat wajahnya seperti ini, hati Wei Lang tersumbat. Dan berkata dengan dingin, sepertinya aku meremehkanmu. Kingsway, karena dia adalah temanmu, aku akan melepaskannya. Namun lain kali, jika hal itu terjadi lagi, jangan salahkan saya karena mengabaikan orang lain. Meninggalkan kata-kata kejam, Wei Lang berbalik dan pergi. Wei Lang, jangan pergi. Wei Lang, tunggu aku. Si Enya melihat bahwa dia akan pergi, dan dengan cepat mulai membujuknya. Tapi bagaimana Wei Lang, yang sedang marah, bisa tetap di sini dan terus marah? Mata si Enya tertuju pada orang-orang. Dia memandang Zai Kingsway dengan keluhan, Kingsway, kamu telah membuat orang marah. Maaf. Zai Kingsway menundukkan kepalanya. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Itu juga terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Wei Lang telah pergi. Sulit untuk melihatnya. Apakah itu memalukan baginya? Sungguh, aku harus pergi. Dengan itu, si Enya menatap Jericho Lee dalam-dalam dan mengejarnya ke arah kepergian Wei Lang.